Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi sebagai seorang pendidik yang profesional. Sahabat pendidik, pada video kali ini saya ingin sharing melanjutkan dari pembahasan video yang sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang CP, capaian pembelajaran, sebagaimana tahapan untuk memahami alur tujuan pembelajaran, yaitu hendaknya kita faham terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran. Bagi sahabat yang belum mengetahui apa itu CP, silakan bisa melihat video part satunya. Untuk linknya sahabat bisa lihat ada di deskripsi dari video ini. Baik sahabat, masih ada beberapa sahabat yang cerita ke saya, mereka bingung, katanya ngebagongin, bikin liar gitu ya. Ada istilah elemen, ada sub elemen, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Itu apa gitu loh, kenapa nggak jadi satu aja gitu ya. Ada yang bilang ini ngebagongin apa, ngebingungin katanya. Elemen, ada subelemen, ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Ditambah lagi sebetulnya ada satu lagi, yaitu adanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, biar nggak bingung, jadi kita langsung aja ya sahabat. Pada video ini kita emang akan membahas tentang apa itu elemen, subelemen, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan indikator. Tapi fokus kita akan bahas tentang TP ya, tujuan pembelajaran, ATP, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, langsung aja biar kita tidak kelamaan bingungnya, biar sahabat juga bingungnya cepat hilang. Jadi silakan yang belum subscribe, silakan di subscribe. Yang sudah, silakan fokus ambil kopinya biar kita pembahasannya biar lebih rileks dan santai ya. Baik sahabat, sebelum kita membahas tentang tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, sebaiknya coba kita review dulu tentang capaian pembelajaran. Reviewnya singkat saja. Kalau yang mau mempelajari lebih detail tentang capaian pembelajaran, silakan bisa melihat pada video bagian pertama. Linknya ada di deskripsi video ini. Capaian pembelajaran, sebagaimana yang kita tahu, adalah kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada akhir fase pembelajaran. Kita fasenya adalah fase PAUD. Jadi diharapkan setelah selesai PAUD, siswa memiliki kompetensi yang ada pada CP. Pemerintah kita nih, Kemendikbudristek, sudah menetapkan CP ada 3 elemen. Yang pertama, elemen nilai agama dan budi pekerti. 2, elemen jati diri. 3, elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Pada video kali ini saya mencontohkan elemen nilai agama dan budi pekerti. Nah, untuk sahabat yang bilang bingung,
itulah yang disebut sebagai elemen. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEM. Untuk jelasnya, silakan aja klik link video tentang CP yang ada di deskripsi video ini. Kemudian, dari elemen ini, pemerintah juga membuatkan sub-elemen dalam bentuk paragraf. Ini dia yang disebut sebagai sub-elemen. Pada CP, elemen nilai agama dan budi pekerti, sub-elemennya itu ada 4. Bagaimana kok bisa tahu ada 4? Kita baca aja, yuk. Pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Titik. Ini sub-elemen pertama. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Titik. Ini sub-elemen kedua. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Titik. Sub-elemen ketiga. Anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Titik. Sub-elemen keempat. Sekali lagi, kalau ingin mengetahui tentang CP, silakan lihat video berikutnya. Kemudian dari capaian pembelajaran ini, kita akan turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Caranya untuk membuat tujuan pembelajaran itu, kita bisa merangkum dari keempat sub-elemen ini menjadi satu tujuan pembelajaran. Bisa juga kita hanya mengambil satu sub-elemen kemudian kita jadikan tujuan pembelajaran. Di sini saya mencontohkan mengambil satu sub-elemen dan ini akan kita jadikan sebagai kita akan turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Karena pengertian tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, maka salah satu ciri dari TP itu adalah adanya komponen kompetensi. Apa itu kompetensi? Ya, kemampuan. Kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap. Kita lihat pada sub-elemen juga terdapat kompetensi. Pertama nih, anak percaya. Itu kompetensi, sikap. Mulai mengenal, kompetensi. Mempraktikkan, itu kompetensi. Nah, di TP, karena tadi deskripsinya adalah TP itu adalah deskripsi dari pencapaian kompetensi, maka cirinya itu harus kalimatnya itu ada kata yang mengandung unsur kompetensi. Nah, kompetensinya bidang apa? Nah, maka ciri keduanya dari TP ada konten atau materi. Kompetensi dalam materi apa? Nah, teman-teman, sahabat bisa lihat contoh di sini. Saya membuatnya sub-elemennya ini menjadi tujuan pembelajarannya yaitu mengenal akidah yang benar. Karena sekolah saya adalah sekolah Islam, visi misinya Islam, mayoritas anak-anaknya juga Muslim. Makanya dalam membuat TP perlu mempertimbangkan, perlu melihat, perlu merujuk kepada visi misi lembaga dan
keadaan daripada peserta didiknya atau keadaan lingkungan sekolahnya. Seperti saya ini, subelemennya tentang anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Menurut kami ini adalah tentang akidah. Saya sedikit merevisi, ajaran pokok agama Islam itu bukan sholat. Bukan. Sholat itu ajaran nomor 2. Yang utama adalah akidah. Syahadat yang pertama. Karenanya TP kami yang pertama dari subelemen ini adalah mengenal akidah yang benar. Dari tujuan pembelajaran ini, nanti kita akan membuat alur tujuan pembelajaran. Apa itu alur tujuan pembelajaran? Yaitu rangkaian dari tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk siswa agar dapat mencapai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi, siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran ini atau mencapai capaian pembelajaran ini, siswa perlu memahami atau mencapai terlebih dahulu alur-alur dari tujuan pembelajaran. Gampangnya kalau saya menyimpulkan, alur tujuan pembelajaran itu adalah breakdown atau pecahan-pecahan konsep atau materi yang harus dipahami oleh siswa sebagai tahapan atau sebagai tanda nantinya siswa itu sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengenal akidah yang benar. Contohnya kami buat di sini ATP-nya itu adalah pertama, anak mampu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar nyebut bukan. Tapi menyebutnya tentu dengan lafaz yang benar, menyebut mengenal tulisannya Allah. Kemudian kalau ditanya mengenai ciptaan sebagainya, dia mampu mengungkapkan bahwa itu adalah Allah. Kemudian juga anak dapat mengenal Nabi Muhammad dan sejarah singkatnya. Ini akidah keyakinan tentang Nabi Muhammad. Jadi menurut kami, kalau siswa sudah bisa melalui 2 konsep pembelajaran ini, memahaminya, maka siswa itu kami nilai dia sudah mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengenal akidah yang benar. Karena ini juga masih umum nih, anak mampu menyebut nama Allah, anak dapat mengenal Nabi Muhammad, ini kan masih umum. Perlu adanya indikator. Indikator atau kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran, yaitu sebuah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana siswa sudah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. Nah, kita bikin lagi indikator. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Apa nih indikatornya? Siswa ini sudah memiliki akidah yang benar. Ini indikatornya. Inilah kita yang membuat. Indikator itu bahasa simpelnya ciri-ciri. Ciri-ciri kamu itu mencintai seseorang itu kelihatan. Kalau disebut namanya, dirimu bergetar-getar hatinya, maunya ketemu sama dia aja. Kalau di sekolah, maunya duduknya bareng sama. Nah, itu indikator. Jadi indikator itu gampangnya ciri-ciri ya. Tanda siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran. Baik, sahabat. Karena alur tujuan pembelajaran ini merupakan panduan atau acuan guru dalam memberikan pembelajaran, makanya nanti sahabat silakan mendokumentasikan dari apa yang sudah dibuat bisa menjadi seperti ini. Sekali lagi, karena saya mencontohkannya adalah elemen nilai agama dan budi pekerti, dan hanya satu subelemen dan juga hanya beberapa dari alur saja.
Nanti sahabat silakan mengembangkan sendiri, termasuk silakan mempraktekkan dari elemen jati diri dan elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Kalau sahabat ingin berdiskusi, menanyakan lebih lanjut atau mengkonsultasikannya, boleh nanti sahabat silakan tulis di kolom komentar atau bisa mengunjungi website saya www.alfajarpaud.com. Baik sahabat, cukup sekian pembahasan singkat dan padat, mudah-mudahan padat ya, mengenai alur tujuan pembelajaran, tentang tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Pastinya sahabat belum puas. Kalau mau puas bisa mengunjungi website saya www.alfajarpod.com atau silakan diskusi di kolom komentar. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, biar sahabat juga mendapatkan amal jariah, silakan di-share ke teman-teman sahabat pendidik yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.